Firman Tuhan berkata, perempuan Sunam ini adalah perempuan yang sangat kaya. Kata Alkitab, setiap kali Elisa datang di Sunam, dia suka sekali mampir di rumah perempuan ini. Kenapa? Karena setiap kali dia datang, saudara, perempuan ini suka memberikan dia makan, memberikan dia minum, melayani Elisa dengan baik. Ya, dia memperhatikan hamba Tuhan. Kata Elisa seperti ini, luar biasa ini perempuan ini. Setiap kali kita datang di sana, tidak pernah kita tidak diberi makan. Ya. Dia selalu melayani kita dengan begitu baik. Kira-kira apa yang bisa aku lakukan supaya bisa membahagiakan perempuan ini? Itu kata Elisa, kata Nabi, ya, kata hamba Tuhan. Tiba-tiba ini perempuan Sunam ini dia berbincang-bincang dengan suaminya. Ayah, coba kita bikin satu kamar, ya. Kita bikin satu kamar kecil di atas, kamar yang sangat indah, terbuat dari batu. Dindingnya terbuat dari batu. Mungkin kalau kita mungkin batako, ya. Nah, bukan saja cuma itu, ya. Selain kita memberikan dia tempat tidur, membuat dia satu kamar kecil, kita juga fasilitasi dia. Kita kasih dia tempat tidur, kita kasih dia kasur, kita kasih dia meja, kita kasih dia kursi. Pokoknya semua fasilitas yang dibutuhkan oleh hamba Tuhan kita harus lengkapi. Ya. Baiklah kita membuat sebuah kamar, itu aja. Kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Itu kata perempuan ini kepada suaminya. Saudara, ketika perempuan ini, saudara, memberikan ide bisa membuat satu kamar buat seorang hamba Tuhan. Ketika ada hamba Tuhan datang di tempat itu, saudara, paling tidak ada satu kamar khusus buat pendeta, supaya dia itu bisa tidur dengan nyaman, bisa tidur dengan enak. Dan bukan saja cuma itu, dia fasilitasi dengan semua perlengkapan, entah itu kasur, entah kursi, entah kandil, dan apapun juga. Saudara, apakah hati Tuhan tidak tersentuh? Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upah daripadanya. Ketika ada seorang hamba Tuhan, karena dia adalah utusanku, ketika dia datang bertamu di rumahmu, meskipun engkau cuma memberikan dia secangkir air putih, engkau tidak akan pernah kehilangan upah dari itu. Apalagi lebih dari air putih. Andre suka kasih makan, suka kasih susu, luar biasa. Saudara, apakah hati Tuhan tidak tersentuh? Akhirnya Elisa katakan begini, Bujang, kira-kira apa yang kita bisa tolong dengan perempuan ini? Tuhan, mereka itu tidak punya anak, sudah tua, suaminya sudah tua. Jadi kalau Tuhan mau kasih anak tidak mungkin karena sudah mati haid. Oke, panggil mereka ke sini. Datanglah si perempuan Sunam. Ibu, dengar, saya dengar kamu tidak punya anak. Iya Tuhan. Mulai hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun depan, engkau akan menggendong seorang bayi. Coba tampilkan ayat itu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, jangan Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Tepat yang dikatakan oleh Elisa, tahun depan, tanggal dan bulan yang sama, dia menggendong seorang bayi. Karena dia suka memperhatikan hamba Tuhan. Nah, puji Tuhan saudara. Nah, itulah saudara kata Alkitab, ya. Ketika kita menerima hamba-Ku, walaupun kita cuma berikan dia secangkir air putih, kita tidak akan pernah kehilangan upah dari apa yang kita berikan. Saudara, satu ketika suamiku pergi ke salah satu gereja, terus dia melihat, aduh hamba Tuhan ini kayak seperti perlu butuh bantuan. Dia katakan begini sama suamiku, pendeta, bisa nggak aku pinjam uang Pak? Saya ini mau buka usaha Pak untuk mencukupi kebutuhan kami anak-anak. Karena kalau dilihat dari persembahan jemaat kadang-kadang tidak cukup. Tiba-tiba suamiku datang di rumah,
Dia kasih tahu saya teringat, oh iya, kita punya tabungan di celengan. Buka saja itu. Kalau hamba Tuhan yang minta bantuan, tidak apa-apa, saya tidak rugi. Buka saja, berikan, gak perlu dia ganti, kasih aja. Pas dia datang di sini, suamiku buka, diberikan kepada Pak Pendeta itu. Pak, nanti saya ganti. Saya bilang, gak perlu kau pikirkan masalah ganti. Yang penting kalian bisa makan dan bisa hidup. Amin. Saudara tahu, selang beberapa hari kemudian, mungkin ada sekitar 3 hari, tiba-tiba HP ku berdering. Trit. Ibu pendeta, saya ada butuh penting sekali sama ibu. Waktu itu kita sibuk-sibuk jual-jual daging. Kapan kita mau ke situ Pak? Gak ada waktu. Ibu pendeta, penting sekali. Saya tanya, penasaran, apa ini Tuhan? Ada salah apa saya ini? Tiba-tiba kami gak jadi pergi. Suamiku ketemu pas mau ke Kuro. Pak Pendeta, ini saya suruh mampir juga tidak mau Pak. Akhirnya suamiku datang sama saya, kasih tahu, oke Pak, kita ke sana, mungkin mereka ada sakit atau apa. Pergilah kami, saudara. Di jalan ketemu. Mau kemana kalian? Mau ke tempat ibu. Habis ibu gak pernah ada waktu, makanya kami yang datang. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Ibu pendeta, saya dengan suamiku pernah bernasar. Kalau suamiku naik KTU sebagai persembahan sulung, kami akan berkati buat bapak dengan ibu. Saya buka saudara berapa? Hampir 5 juta. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Amin. Bukankah Allah kita Allah yang kaya? Dia sanggup mengadakan kebutuhan kita yang terkecil sekalipun. Kalau Allah sudah buka tingkap sorga, saudara, tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan bisa memberkati hidup manusia. Amin. Asal kita tahu memberkati hamba Tuhan. Filipi 4 ayat 12. Itu dulu. Ini perkataan Rasul Paulus dikatakan begini. Aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada satupun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Saudara, Rasul Paulus katakan begini. Selama aku melayani, aku tahu yang namanya kami pernah kelaparan. Kami juga pernah kekurangan. Tetapi kami mencukupkan dengan apa yang ada. Ya. Tetapi firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi kita. Ya. Kamu sendiri juga tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Terus 16. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Rasul Paulus katakan begini kepada jemaat Filipi. Walaupun aku sudah pindah tempat, ya, aku sudah di Makedonia atau di Tesalonika, tetapi jemaat Filipi tetap mengirimkan bantuan buat Rasul Paulus. Seperti ini. Walaupun sudah pindah ke KSI, bantuan tetap datang ke sini. Amin. Haleluya. Tetapi orang-orang yang seperti itu pasti diangkat Tuhan semakin naik, tidak pernah turun. Karena memperhatikan hamba Tuhan. Terus dia bilang begini, sebenarnya ketika jemaat Filipi itu berkorban, saudara, dia bilang, bukan karena pemberian yang aku perhitungkan, tetapi karena buah dari hasil pelayanan engkau bisa bertumbuh. Selanjutnya itu 17 kalau tidak salah. Ya, dia bilang, tetapi yang diutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi Rasul Paulus bilang, ketika kalian memberi, aku tidak pernah melihat dari pemberian kalian. Tetapi yang aku lihat, bagaimana iman kalian boleh bertumbuh. Dan itu bukan keuntungan, tapi keuntungan kalian. Seperti Pak Dharma katakan tadi. Saudara tahu Pak Dharma ini dia tidak pernah kerja, sudah 1 tahun dia kasihkan. Tapi kok dia bisa makan. Saya dengan suamiku kadang-kala kalau lihat Pak Dharma ini walaupun dia tidak kerja, tapi setia sekali mengembalikan milik Tuhan. Tidak pernah satupun dia kekurangan apapun. Saya bilang luar biasa orang ini. Saya tidak memuji karena ini fakta. Amin. Imannya tidak goyah apapun yang terjadi. Sekali uang Tuhan tetap uang Tuhan, jangan pernah kita pakai. 1/10 dari penghasilan kita itu adalah milik Tuhan. Malah persembahan persepuluhan ke rumahku, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Bukankah aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap sorga, mencurahkan berkat kepadamu sampai ke
berkelimpahan. Saudara tahu hasil dari persepuluhan yang kami terima dari sini, setiap hari Minggu para pelayan kami kasih makan, tidak pernah kekurangan satupun makanan. Amin. Dan kami tidak pernah menyia-nyiakan hasil persepuluhan. Kadang kubagi kepada semua janda-janda. Semua janda-janda di sini saudara setiap bulan itu pasti terima dari hasil itu. Haleluya. Paling yang setia di sini cuma 1-2 orang. Ya. Tapi bersyukur. Walaupun 1-2 orang yang setia mengembalikan milik Tuhan, ya, itu artinya gereja ini mulai hidup. Amin. Karena kita harus mengerti. Pendapatan kurang saudara, tetapi mereka mau sisihkan uang Tuhan. Kalau mau pikir apa sih pekerjaan Pak Dharma? Nggak ada pekerjaan. Tapi dia mau setia. Dia sudah punya komitmen. Bahkan hutang-hutang semuanya di bank berangsur-angsur dilunasin oleh Tuhan. Saya dengan suamiku juga saudara punya hutang di bank karena hasil membangun rumah. Tetapi Tuhan sanggup untuk mengadakan tepat pada waktunya. Ketika mau bayar di bank, kami tidak pernah kekurangan. Amin. Itulah kalau kita dengan Tuhan. Haleluya. Tidak pernah kekurangan satupun saudara, karena kita memperhatikan hamba Tuhan, apalagi orang-orang yang seiman dengan kita. Orang-orang yang memperhatikan hamba Tuhan saudara, Alkitab berkata selain dia tidak akan pernah kekurangan satupun, tetapi mujizat juga aku akan kerjakan dalam hidup rumah tangga mereka. Saudara tahu Bupati Gunung Mas, dia punya komitmen. Dia bikin hotel namanya Hotel Sevanya yang ada di Gunung Mas. Terus dia katakan begini, dia punya komitmen. Siapapun hamba Tuhan asal ada KTP datang menginap di Hotel Sevanya itu pasti gratis. Waktu kami KKR saudara bawa hamba Tuhan banyak-banyak, tinggal pergi ke resepsionis kasih tunjuk KTP. Oh hamba Tuhan, oh iya Bu gratis. Itu Bapak, padahal kami ada sekitar 6 orang. Bapak tidur di sini, ini di sini, jadi ada sekitar 3 kamar yang mereka sediakan bagi kami. Dan gratis, makan gratis di dalam hotel. Makanya dia diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Itulah Pak Bupati Gunung Mas. Pak siapa namanya? Jayamono. Pak Jayamono. Jaya Esmono. Amin. Ya. Saudara, saya percaya hidup kita, kalau kita melakukan firman Allah, saudara, firman Allah itu ya dan amin. Tidak ada satupun firman Allah yang tidak digenapi oleh Tuhan. Amin. Asal benar-benar kita mentaati firman Tuhan. Karena yang berkuasa mengangkat kita adalah Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia yang angkat, manusia yang menjatuhkan kita. Tapi kalau Tuhan yang angkat, tidak ada satupun manusia, bahkan setan pun tidak berkuasa menjatuhkan hidup kita. Amin. Karena kita ada di dalam tangan Tuhan.